Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi oleh Arniati B, SPD, CGP Angkatan 2 Grup 1 Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Pada proses pembelajaran ini, kita menekankan pada kebutuhan individu. Mengapa demikian? Ya, karena kita tahu bahwa setiap anak itu unik. Mereka punya ciri khas masing-masing. Setiap anak terlahir dengan kodrat alam dan zamannya. Guru hanya bisa menuntun lakunya, bukan kodratnya. Maka dari itu, sebagai guru, kita harus memperhatikan kebutuhan belajar setiap murid yang berbeda. Namun demikian, bukan berarti kita mengajar dengan cara yang berbeda-beda dalam suatu waktu. Melainkan, kita memetakan dulu kebutuhan belajar murid minimal dari salah satu dari 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar. Selanjutnya, 3 strategi diferensiasi berdasarkan aspek pemenuhan kebutuhan belajar murid, yaitu strategi diferensiasi konten, proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten merujuk pada apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Diferensiasi proses merujuk pada proses seperti apa yang perlu disiapkan agar guru mengetahui bahwa setiap murid kita belajar. Apakah murid kita bekerja secara mandiri atau kelompok? Guru memikirkan seberapa banyak murid menerima bantuan dan siapa saja yang memerlukan bantuan. Diferensiasi produk merujuk pada tagihan apa yang kita harapkan dari murid. Hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid, misalnya karangan, hasil tes, tulisan, pertunjukan, presentasi, video, rekaman, atau diagram. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Guru memperhatikan kekuatan dan kebutuhan peserta didik. Guru mencurahkan segala kemampuan tindakan dan pemikirannya demi kebutuhan peserta didik. Guru harus menyesuaikan dengan minat, kesiapan, dan profil belajar supaya tercapai keberhasilan pembelajaran. Guru hendaknya memetakan kebutuhan dan kategorikan dahulu murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajarnya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara observasi awal, survei, atau tes diagnostik. Contoh pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar murid. Tujuan pembelajaran, murid dapat menentukan pola suatu bilangan. Ada 3 kelompok murid berdasarkan profil belajar murid, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Untuk diferensiasi proses, untuk visual, guru menggunakan banyak tayangan gambar atau alat bantu visual. Untuk murid auditori, guru memberi kesempatan kepada murid untuk mengakses sumber belajar yang dapat didengarkan murid secara lisan. Guru juga dapat memfasilitasi murid. Kinestetik, guru dan siswa bersimulasi membentuk pola bilangan. Guru dapat juga membuat sudut-sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergerak saat mengakses informasi. Strategi diferensiasi produknya, murid diperbolehkan memilih cara memperagakan pemahaman mereka tentang pola bilangan, boleh dalam bentuk gambar, lisan atau rekaman audio maupun simulasi atau performance. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Dengan pembelajaran diferensiasi, kita sebagai guru sudah memperlakukan dan melayani murid dengan adil. Tidak ada lagi murid yang merasa tidak diperhatikan oleh guru. Minat dan bakat murid akan semakin berkembang dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian, dengan diferensiasi learning, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi,
guru dapat melakukan penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dahulu mencapai tujuan belajar yang kaitan antar materi dalam modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak yang telah saya pelajari. Yang pertama yaitu kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun dan mengarahkan anak didik sesuai dengan kodratnya. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki peranan yang sangat penting untuk menumbuh kembangkan peserta didik secara holistik. Cita-cita Ki Hajar Dewantara untuk menciptakan manusia yang memiliki keluasan mental, spiritual, dan intelektual akan tercapai melalui pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif akan sangat mudah diintegrasikan dalam proses pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan belajar anak didik. Kemudian, kaitan pembelajaran diferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai positif yang harus dimiliki seorang guru penggerak seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid akan secara otomatis tumbuh dan terlestarikan dalam diri seseorang guru pada saat membuat perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan rencana tindak lanjut dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dibutuhkan pendidik yang terampil dan kompeten sehingga mampu berkontribusi secara aktif untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid atau pembelajaran yang selalu mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta. Itu semua terjawab dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Kita sadar betul bahwa untuk melakukan sebuah perubahan dalam penerapan pembelajaran berdiferensi itu dibutuhkan tekad dan upaya yang keras, konsisten dan berkesinambungan, serta kolaborasi dengan semua pihak. Untuk itu, seorang guru harus mempunyai sebuah visi yang jelas, visi yang berpihak pada murid, visi yang terukur dan realistis sesuai dengan kondisi dan lingkungannya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Melangkah sedikit demi sedikit dan konsisten dilakukan lebih baik daripada berlari namun terus berhenti. Itulah visi guru penggerak. Kemudian, kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif di sekolah. Kita juga tidak menghilangkan kekuatan yang dimiliki peserta didik dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Berbekal kekuatan yang dimiliki peserta didik, kita akan lebih mudah untuk melakukan perubahan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang selalu memperhatikan kebutuhan peserta didik. Secara sadar, disiplin positif akan tumbuh dan terbiasa dilakukan peserta didik karena apa yang mereka lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi sudah diselaraskan dengan kebutuhan mereka. Mereka merasa dihargai dan diakui eksistensinya, maka mereka otomatis akan melakukan tindakan yang berbudaya positif sebagai bentuk timbal balik dari pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga pembelajaran diferensiasi akan mewujudkan merdeka belajar yang merupakan filosofi perubahan dari metode pembelajaran. Demikian koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dari saya Arniati B, SPD. Salam Guru Penggerak. Terima